masih bicara tentang produk digital, khususnya e-book yang ramai diperbincangkan karena banyak pembuat e-book atau konten kreator e-book yang membuat dengan menggunakan ChatGPT. Ada yang pro, ada yang kontra. Lalu apakah benar dengan menggunakan ChatGPT itu sesuatu yang haram atau tidak? Yuk kita kupas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam buat teman-teman yang melihat video ini. Beberapa waktu ke belakang sedang ramai diperbincangkan, khususnya di Threads, tentang bagaimana banyak konten kreator yang membuat e-book tetapi dengan menggunakan ChatGPT. Bahkan tidak sedikit e-course atau kursus online, workshop online yang mengajarkan bagaimana cara cepat membuat e-book menggunakan ChatGPT. Tentu teman-teman mempunyai pandangan masing-masing, ada yang pro, ada yang kontra. Saya termasuk orang yang tengah-tengah, artinya bahwa ChatGPT hanya sekedar tools, lagi-lagi kualitas konten ditentukan oleh kemampuan bagaimana dia berpikir, bagaimana konten kreator itu berpikir. Kalaupun dia harus menggunakan ChatGPT, pasti prompt-nya atau perintah untuk mengeluarkan konten yang dihasilkan oleh ChatGPT ini akan sesuai dengan bagaimana dia berpikir. Ketika prompt-nya bagus, maka yang keluar juga akan memungkinkan kontennya bagus. Lalu yang jadi masalah di mana? Nah, yang jadi masalah ini orang yang atau konten kreator yang menurut saya plek-ketiplek, tidak ada edit sama sekali, tidak ada konsep yang secara global bagaimana membangun sebuah e-book yang terstruktur. Kemudian dia lebih ke apa sih yang sering ditanyakan oleh user terkait topik yang dibuat di e-booknya sendiri. Misalkan kita akan membuat sebuah e-book resep makanan, misalkan ya resep makanan, maka tidak ada trigger, tidak ada pendahuluan yang menarik, tidak ada kata-kata yang humanis, kemudian tidak ada sentuhan kata-kata yang memang itu dibuat manusia. Semuanya dibuat menggunakan ChatGPT. Bahkan penomoran segala macam tidak dirubah. Nah, menurut saya seperti itu yang menyebabkan jadi perdebatan di kalangan konten kreator. Tetapi ChatGPT itu menurut saya akan lebih powerful ketika kita membuat sebuah e-book berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan intelektual kita, berdasarkan kekhasan kita, berdasarkan bidang yang memang kita benar-benar geluti di dalamnya, kemudian dibantu beberapa referensi, beberapa sumber itu diambil dari ChatGPT. Selain memang kita menyusun e-book ini dengan benar-benar baik secara struktur, baik secara konten, kemudian baik secara konklusi, baik secara diksi. Teman-teman menggunakan intelektual teman-teman sendiri, kemudian dibantu dengan bantuan ChatGPT. Nah, yang jadi masalah itu bahkan ada yang membuat e-book itu daftar isinya itu meminta ke ChatGPT. Menurut saya ini yang harus dikurangi karena akan menyebabkan banyak e-book yang kurang berkualitas di lapangan. Tidak masalah teman-teman menggunakan ChatGPT, tetapi ChatGPT itu sekedar tools. AI lagi-lagi hanya sekedar tools. AI lagi-lagi sekedar alat bantu yang membantu performa kita, yang membantu intelektual kita, yang membantu bagaimana kita memproduksi sebuah karya. Jadi jangan sampai kita menyerahkan full plek-ketiplek kemudian diambil menjadi sebuah e-book. Bahkan tidak ada gambar, tidak ada ilustrasi, semuanya penomoran. Bagaimana konklusi, kita kan tahu ya bagaimana ketika kita bertanya ke ChatGPT itu ada pendahuluan, kemudian ada item-item dalam bentuk penomoran, kemudian biasanya diakhiri dalam sebuah konklusi. Nah, format seperti itu orang sudah tahu bahwa itu adalah output dari sebuah AI seperti ChatGPT. Nah, kita tidak boleh seperti itu ketika teman-teman memutuskan menjadi seorang konten kreator, khususnya di e-book atau video. Nah, teman-teman,
coba teman-teman pikirkan apa yang menjadi kekhasan, apa yang menjadi expertnya teman-teman di mana, kemudian susun dengan rapi, susun dengan ini nih bagusnya begini, stepnya begini. Kemudian akhir goal dari ebook itu, kisi-kisi indikator dari ebook itu apa sih? Capaiannya apa? Jadi kalau di itu ada capaian pembelajarannya apa setelah membaca ebook itu. Baru teman-teman susun menjadi sebuah topik-topik bab per bab, kemudian kalau yang bentuknya bab per bab, kalau tidak berarti kan flow-nya harus benar. Flow-nya harus dari awal, dari ringan, kemudian menuju berat, akhirnya sesuai dengan goal. Baru dari situ teman-teman boleh sedikit-sedikit menggunakan ChatGPT. Nah, itu akan sangat terasa kepada orang yang membelinya. Jadi ketika teman-teman berkualitas membuat sebuah konten, bahkan dari pengalaman pribadi, dari pengalaman expert yang teman-teman telah temukan sepanjang perjalanan hidup, nah itu akan terasa oleh pembaca. Kemudian ketika teman-teman memproduksi konten di kemudian hari lagi, itu akan ditunggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya pendapat pribadi saya. Teman-teman boleh berkomentar apapun itu untuk menambah hasanah, untuk menambah keilmuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.